Perkenalkan, nama saya Wina Wiliasari, NPM 2201100097. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kecerdasan buatan, dosen pengampu Miss Ami Anggraini, SPD MSc. Pada soal pertama, saya membuat web scraping dengan elemen inspect. Ini adalah teknik searching untuk mengambil data produk dari suatu web. Pada kesempatan ini saya mengambil web dengan URL https tokominangtourist.com produk kategori pakaian adat. Nanti saya akan mengambil nama produk beserta harganya. Ini adalah script yang sudah saya buat. Pertama, import request from import shop. URL situs web yang ingin di scraping saya ganti namanya dengan situs web yang udah saya sebutkan tadi, yaitu tokominangtourist.com produk kategori pakaian adat. Toko ini menjual berbagai pakaian adat di Sumatera Barat dengan berbagai harga dan jenis pakaian adat tertentu. Untuk mengirim permintaan HTTP dan mendapatkan konten HTML, respon request get URL-nya diambil dari konten HTML di web tadi. Untuk menemukan semua produk dan disesuaikan dengan kelas dan ID produk dari situs web, berikut adalah skripnya. Produk sama dengan shop.final div kelas produk worker. Kemudian untuk membuat list untuk menyimpan data produk tersebut, berikut adalah skripnya. Data sama dengan per produk and produk, name product pen. Nah, yang H3 ini saya ambil dari situs web yang tadi, yaitu H3 kelas WD and size title. Ini script yang ini fungsinya untuk mengambil nama dari produk yang dijual oleh toko tersebut. Kemudian pada bagian price, ini untuk mengambil harga dari pakaian tersebut. Dan untuk menambahkan data produk ke list agar tersimpan ke dalam file CSV, buat data frame. Scriptnya sebagai berikut, yaitu df sama dengan pd data frame data kolom dalam kurung name produk dan harga. Kemudian untuk menyimpan data frame ke file CSV, scriptnya df.csv data produk CSV index. Kemudian print data berhasil, dan jika dijalankan, nah, di sini udah ada, di samping udah ada sampel data, di samping udah dan di bawah codingan ada ini hasil dari codingan tersebut. Jika dijalankan, data berhasil disimpan ke data produk CSV. Di samping ada sampel data yang bisa kita lihat, dan di samping ini udah terdapat data-data yang udah kita simpan dari web tadi. Di sini ada name produk sama harga. Pakaian adat Bukit Tinggi 8 juta, pakaian adat Lintau Buo harganya 8 juta, pakaian adat Payakumbuh harganya 7 juta. Jadi begitu cara melakukan web scraping dengan menggunakan Google Chrome. Kemudian untuk menjawab soal kedua, menerapkan metode searching untuk mencari rute terpendek dari kota asal ke kota tujuan. Saya membuat diagram dari rute tersebut. Yang pertama, buat dulu draftnya, G sama dengan net graph. Untuk menambahkan simpul lokasi dan sisi jaraknya, digunakan script sebagai berikut: g_add_underscore
SG. Di sini dari kota A ke kota B jaraknya 16, dari kota E ke kota G jaraknya 8, dari kota A ke kota D jaraknya 35, dan seterusnya sampai ke kota E sampai kota D. Untuk mencari rute terpendek, kita melakukan BFS, startnya dari kota A dan finishnya ke kota G. Kita bisa membuat script sebagai berikut: pet net source test pet g source sama dengan start, target sama dengan end, wake, kemudian print rute terpendek. Dan jika dijalankan, hasil dari rute terpendek yaitu A, C, D, dan E. Dan untuk membuat diagramnya, di sini saya buat script visualisasi graph, import network as nx, import network and alias it as nx, post nx string layout g. Untuk membuat gambarnya, di sini nx titik draw g post with label true. Dan gambarnya bisa dilihat sebagai berikut ketika dijalankan. Jarak dari kota E ke kota D sama dengan 9, jarak dari kota G ke kota E sama dengan 8, jarak dari kota F ke kota D sama dengan 17, dan jarak dari kota A ke kota C sama dengan 9. Begitu cara mengukur jarak dari suatu kota ke kota lain. Untuk menjawab soal nomor 3, menerapkan metode planning, buatlah kode Python Google Colab untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang diketahui. Ini prompt import tree, import panel std. Ini merupakan data latih dari gejala. Di sini gejalanya saya buat lebih dari 5 untuk mempermudah mendeteksi penyakit yang diderita oleh seorang pasien. Yang pertama, meriang, pilek, diare, tidak nafsu makan, mual, batuk, berdahak, dada terasa berat, sulit bernapas, sering buang air kecil, nyeri, dan lain-lain. Nah, di sini X-nya saya buat 10101. Karena di sini yang diminta tadi gejalanya ada 5, jadi saya membuat 5. Di sini ada 1, artinya gejala 1 terdeteksi, 0 berarti gejala 2 tidak ada, 1 gejala 3 berarti ada, terus 0 naik gejala 4 berarti tidak ada, terus gejala 5 1 berarti ada, tidak nafsu makan. Itu sampai seterusnya. Dan target penyakit yang saya buat di sini adalah MAC, demam, diabetes, asam lambung, darah tinggi, malaria, tifus, asma, cacar, dan cacingan. Untuk membuat model decisionnya, dari scalar import tree, saya buat CLF sama dengan tree decision tree classifier. Kemudian data barunya ini saya ambil satu data yaitu 10100. Berarti di sini yang terdeteksi adalah 1. Kita lihat ke atas lagi, 1 meriang berarti meriang ada. Terus 2 0 berarti pilek tidak ada. Kemudian 1 berarti diare ada. Dan yang keempat ada 0. Yang keempat ini tidak nafsu makan tidak ada, dan yang kelima 0, mual juga tidak ada. Dan jika untuk memprediksi digunakan skripnya sebagai berikut, yaitu predication. Jadi untuk mengetahui prediksi penyakit yang diderita oleh pasien tersebut, saya coba jalankan dari new data yang sudah diinputkan tadi yaitu 10100, maka diprediksi penyakit yang diderita pasien di sini adalah diabetes. Karena gejalanya seperti yang ada di atas, meriang,
Yang kedua mual, meriang dan mual. Jika mual dan meriang merupakan gejala dari penyakit diabetes.